Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Power Breakfast dan kita di segmen Create Up. Dan pagi hari ini tentunya kita akan membahas tema yang menarik, yaitu mengenal platform cloud manufacturing berbasis fashion. Dan sudah tersambung melalui aplikasi Zoom dengan Sarah Sofyan, co-founder and CEO Wivkain. Selamat pagi Mbak Sarah, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Halo, selamat pagi semuanya. Halo, boleh langsung dijelaskan Wivkain ini meskipun tadi sudah sempat sounding ya, tapi kita mau tahu lebih jelas Wivkain ini apa sih dan seperti apa sih di industri fashion? Ya, terima kasih banget atas pertanyaannya. Jadi Wivkain sendiri kita adalah sebuah fashion supply chain platform di Indonesia. Yang kita lakukan adalah kita streamlining proses supply chain kepada semua brands sehingga mereka bisa mendapatkan segala manfaat yang sebelumnya mereka lakukan dengan sangat manual. Jadi kalau misalnya kita lihat supply chain dari sisi manufacturing fashion itu apa sih? Jadi sebagai brands itu, sebelum barangnya itu jadi untuk siap dijual, mereka tuh harus melakukan proses yang sangat panjang. Di mana dari desain yang mereka sudah buat, itu mereka harus melakukan costing, lalu mereka harus mencari kainnya, yang discovery untuk kainnya sendiri itu sangat amat susah di, market yang sangat berpencaran gitu, dengan supplier-supplier yang, sangat banyak sekali di Pulau Jawa ini. Setelah mereka udah mendapatkan kainnya, mereka harus mencari penjahitnya, yang di mana, untuk mendapatkan penjahit dengan kualitas yang bagus, yang tervalidasi itu juga sangat-sangat susah didapatkan. Setelah itu mereka harus, memikirkan gimana cara melakukan pembayarannya, yang di mana banyak sekali brands, typically, yang size small to medium ya. Mereka untuk mendapatkan access to financing is actually quite difficult juga, karena, mereka harus larinya ke bank. Jadi yang kita lakukan dari Wivkain sendiri adalah men-streamlining semua prosesnya itu, sehingga dari sisi brand dengan hanya desain, mereka bisa mendapatkan satu pintu service sampai barangnya itu jadi untuk siap jual. Sehingga dari semua brand ini mereka bisa benar-benar fokus kepada, selling, marketing, brand building, distribution gitu. Jadi, Oke. itulah yang kita lakukan. Berarti ini kalau misalnya saya ataupun Fajar pengen bikin, clothing line begitu ya, saya cukup bermodalkan, tentunya, investasi dana begitu ya, kemudian juga ada desain, tapi nggak pusing lagi tuh untuk cari untuk yang jahit siapa dan sebagainya itu sangat dimudahkan oleh, Wivkain begitu? Betul, betul sekali. Even sekarang kita sudah bekerja sama dengan banyak sekali, fintech dan P2P lending, startups dan juga, banks untuk bisa mendapatkan, easy financing access gitu. Jadi, brands yang memang sudah berjalan dan mereka mau scale up atau yang misalnya baru mau mulai dan memang mereka kesusahannya itu juga, dari permodalan itu sekarang kita sudah bisa memberikan solusi. Oke, tapi sampai dengan sejauh ini Mbak Sarah sudah seoptimal apa kesempatan ini atau peluang ini dimanfaatkan oleh pelaku pasar di industri fashion yang menggunakan jasa Wivkain? Ya, jadi, Wivkain ini kita sekarang ada sekitar 400 plus brands customer yang aktif, selama 1 tahunnya. Sekarang kita, priority dari level 1 brands kita memang yang medium size. Jadi, kita masih melakukan mass customization yang di mana ada, MOQ level yang harus dipenuhi. Namun di awal tahun depan, di Januari kita akan launching yang namanya ready to produce. Ready to produce ini adalah memudahkan dan memberikan akses kepada service kita untuk brands yang skalanya itu jauh lebih kecil, even brands yang memang baru mau mulai. Jadi mereka itu, sudah, not even harus mendesain atau trend scrapping atau trend forecasting sendiri. Jadi, kita sudah melakukan trend forecasting, kita sudah, sampling dan kita akan display di dalam website kita semua desain yang memang lagi, in the trends. So mereka bisa klik dan mereka bisa ready to produce anytime dan waktu yang sangat singkat dalam waktu 2 atau 3 minggu mereka udah bisa mendapatkan barangnya dan siap jual. Oh oke, jadi itu akan berlangsung di 2023. Sejauh ini masih yang, size-nya medium gitu ya? Betul, betul. Tapi, apa syarat-syarat bagi sebuah brand untuk bisa bekerja sama dengan Wivkain? Kita taruhlah bahwa ini yang, medium.
Betul, kita sekarang, lebih banyak meng-cater B2B fashion businesses yang memang skalanya sudah medium size. Jadi, dari pelaku, fashion business sendiri mereka challenge-nya tuh berbeda-beda ya. Dari yang mereka maksudnya baru mau mulai itu mereka, challenge terbesarnya adalah discovery kepada, pelaku, penjual kain dan penjual, penjahit gitu. Untuk mereka bisa, fast discovery, fast production, dan saat sudah production mereka untuk mendapatkan quality control yang baik. Di saat brands itu sudah medium size dan mereka mau scale up, mereka akan mendapatkan challenge yang very similar. Jadi untuk mereka increase merchandising, SKUs atau itemsnya mereka akan terbatas dengan, vendor limitasi network mereka yang itu sekarang most of the time maksimum 4 atau 5 lah. Jadi, kita sekarang banyak, membantu B2B brands yang memang mereka tuh medium dan punya kesusahan untuk scale up, Oh, gitu. oke. Tapi saya ingin tahu lebih jauh juga nanti, bagaimana membedakan antara medium medium dengan yang masih small? Apakah brand saya ini tergolong medium atau small gitu ya? Ya, ini juga pertanyaan lainnya tentunya masih cukup banyak yang ingin kita gali dari Wifkain, Mbak Sarah. Mbak Sarah, pertanyaan saya adalah servis yang diberikan oleh Wifkain ini sebetulnya cocoknya untuk pengusaha atau brand industri fashion yang seperti apa? Ya, kalau dari, sekarang kita servisnya memang banyak, nge-cater, brands yang memang size medium, untuk membantu mereka scale up. Jadi, ini mungkin bisa dikategorikan dari, level of minimum quantity per item ya. Jadi, Oke. dari setiap SKU yang kita manufacture, ya itu kita ada minimum quantity sekitar 200-300 pieces yang itu memang menjadi kategori basis, sebagai medium size brands. Oke, tapi Oh, kategorinya bebas ya selama masih dalam industri fashion itu sendiri? Betul, karena, kita punya specialty dari sekian ratus mitra, itu memang bisa memiliki capability untuk produksi, segala macam fashion related items. Yang tidak hanya baju, tapi bisa juga sepatu, tas, topi, aksesoris, anything dari still within, fashion, ecosystem items itself. Oke, misalkan kembali saya atau Prisa ini ingin menggunakan servisnya Wifkain, bagaimana kemudian perhitungan biaya atau kos-kos yang memang harus dibagi mungkin antara mitra dan juga Wifkain dan saya harus mengeluarkan berapa? Ini ada gambarannya nggak, Mbak Sarah? Ya, jadi, dari cost-nya sendiri itu kita sudah memberikan all in cost ya. Jadi, pada saat, brand itu engage kita, mereka selalu memiliki target price yang di mana, harusnya dengan hitungannya mereka sendiri, mereka sudah mempunyai kalkulasi berapa margin yang mereka mau operate bisnisnya dari target selling price yang mereka akan tentukan kepada end consumer target mereka sendiri. Jadi yang kita akan, tanyakan di dalam platform kita adalah target price untuk manufacturing mereka itu berapa. Jadi dari target price itu kita akan melakukan RFQ kepada, supplier mitra kita yang sudah memang tervalidasi untuk memberikan bidding yang terbaik. Jadi dari sisi harga yang akan diterima dari si brand ini adalah harga yang sudah all in, including semua cost yang ada di dalamnya. Tapi dengan sistem tersebut mereka pasti akan selalu mendapatkan the best offering in the market di dalam ecosystem of, manufacturers yang memang kita sudah validasi terlebih dahulu gitu. oke. Tadi Mbak Sarah sempat menyampaikan bahwa kliennya ini sudah ratusan. Boleh lebih jelas ratusannya itu berapa? 100, 200 atau bagaimana? Aktif customer kita B2B bisnis, di tahun ini sekitar 400-an lebih ya. Wow, 400-an. Ya. Dan kemudian produk seperti apa sih yang saat ini paling diminati oleh klien? Dalam hal ini adalah partner. Eee, Masih, fashion pakaian ya. Kita melihat fashion pakaian masih growth driver yang terbesar, dari sisi, brands itu sendiri. Dari segmentasi, fashion, apparel itself, kita melihat, banyak growth yang dialami di modest wear dan juga dari sisi menswear. Oke, kalau soal kain tekstilnya ini apakah dari dalam negeri atau ada juga yang impor? Kemudian bagaimana melihat fenomena di industri tekstil sekarang tuh yang katanya banyak gempuran produk keluar yang membuat ya beberapa wilayah kemarin sempat melakukan layoff begitu Mbak Sarah.
Jadi kalau misalnya kita melihat dari kondisi sekarang yang memang banyak wave pertama itu PHK dilakukan di Jawa Tengah dan sekarang sudah mulai merambat ke Jawa Barat. Memang dari pelaku-pelaku garmen yang banyak terdampak itu adalah yang compositions of exportnya itu tinggi sekali gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita melihat dari sisi productivity levelnya mitra kita, memang yang survive itu yang banyak juga shifting strateginya mereka untuk mendapatkan customer lokal lebih banyak. Dan di sini sebenarnya kita melihat ada dua thesis yang mendukung conclusion tersebut gitu. Yang pertama adalah kita melihat dari sisi the rising of the local brands. Jadi mungkin di trigger setelah pandemik 2021 dan sekarang brands growth udah at a level of a new high, yang dimana dari pandemik itu mereka udah melakukan leaping of a new level dan sekarang continuous growth-nya is at a new high. Yang kedua adalah dari sisi the whole of the supply chain methods itself is already changing because of the pandemic. Jadi dulu memang banyak reliancy untuk globalisasi, importing dari berbagai negara, pure for cost efficiency. Cuman setelah pandemik dan sekarang banyak sekali dampak-dampak setelah pandemik yang masih belum usai ya. Jadi yang sebelumnya itu globalisasi sangat penting untuk cost efficiency, sekarang supply chain faktor yang lebih penting itu adalah resiliency dan flexibility. Jadi banyak yang kita lihat itu bukan hanya di Indonesia, cuman di negara-negara yang lain juga sekarang sudah mulai nearshoring. Jadi artinya porsi dari local brand sendiri yang tadinya banyak mengimpor itu sudah shifting kepada domestic nearshoring. Jadi ini sih sebenarnya waktunya ya untuk kita bisa memakai momentum dan mengoptimalisasikan momentum kita untuk bisa support dari sisi manufacturing mendukung growth of the local brands. Yang dimana dari sisi Wavekain sendiri adalah waktu yang sangat kritikal ya untuk kita sekarang benar-benar membuat infrastruktur tersebut agar bisa memberikan transparansi, mengcater dukungan manufacturing Indonesia untuk bisa memproduksi di dalam negeri seperti itu. Oke, jadi memang itu tentunya menjadi tantangan tersendiri. Tapi bagaimana kemudian Anda melihat sustainability bisnis dari Wavekain itu sendiri di tengah berbagai tantangan yang ada dan tentunya dinamika industri tekstil dalam negeri? Kalau kita sih sebenarnya optimis ya, although mungkin ada beberapa teori yang di tahun depan akan slow down dan segala macam. Tapi kalau misalnya kita melihat banyak reports, Euromonitor, Statista dan segala macam, masih ada CAGR of the fashion business brands. Yang mungkin tadinya CAGR dari industri fashion Indonesia 9%, sekarang menurun ke 6%. Tapi tandanya it's still growing gitu. Dan dari kita juga optimis karena kita melihat dari sisi landscape-nya masih tergolong blue ocean. Because there is very limited players yang sebenarnya sekarang masih trying to fix or providing solution di dalam supply chain bisnis ini. Oke, jadi Mbak Sarah, misalnya saya dan Fajar atau pemirsa di rumah belum punya brand, baru tertarik dengan informasi yang baru disampaikan dengan Wavekain ini, apakah kita yang belum bekerja sama bisa untuk melihat-lihat platform dari Wavekain ataukah harus kerjasama dulu atau gimana nih? Bisa. Jadi bisa tinggal login ke dalam website kita atau bisa masuk ke dalam WhatsApp kita. Nanti itu akan go to a CRM funneling yang nanti kita pasti akan cater anyone lah yang memang mereka tuh interested untuk becoming a fashionpreneur. Memang itu karena salah satu dari misi kita. Oke, luar biasa begitu ya apa yang kemudian ditawarkan oleh Wavekain dan tentunya kita harapkan ini pemanfaatannya semakin besar dari waktu ke waktu oleh pelaku industri fashion dalam negeri. Mbak Sarah, sebetulnya masih banyak sekali yang bisa kita diskusikan tapi sayang sekali waktu kita terbatas pagi hari ini. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Create Up pagi hari ini. Sukses selalu untuk Anda dan Wavekain. Selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi. Oke, pemirsa, sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Dan semoga pembahasan yang kami hadirkan dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Dan tetap perbaharui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy economic, business, and capital market channel. Saya Fajar Wayo dan rekan saya Prisa Samudatu pamit undur diri. See you in the morning.